Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di sini melanjutkan materi dasar akuntansi untuk pertemuan ke-13. Kali ini kita akan membahas tentang buku besar ya. Buku besar ini adalah kelanjutan dari kemarin yang sudah kita bahas, yaitu jurnal umum. Jadi urutannya dari pertama persamaan akuntansi, lalu dituang ke jurnal umum, lalu baru dibikin buku besar. Oke, buku besar adalah buku yang berisi semua rekening-rekening atau akun atau keterangan, di sini dalam kurung kumpulan rekening yang ada dalam laporan keuangan. Jadi dari jurnal umum ini nanti dituang semua berdasarkan akun yang sudah ada ya, atau rekening yang sudah ada. Nah, ini contohnya ya, contoh buku besar. Kita lihat di sini pengelompokannya. Di sini ada nama akun modal ya. Modal ini satu tabel sendiri. Lalu ada privé, di sini satu akun sendiri. Lalu ada pendapatan, di sini satu tabel sendiri ya. Jadi intinya buku besar ini pengelompokan dari masing-masing akun atau rekening dari jurnal umum ya. Next. Nah, ini ada contoh lagi. Kita lihat di sini yang atas ini jurnal umum ya. Di sini sisi debit atau sisi kiri, di sini sisi kredit atau sisi kanan. Kalau kalian sudah coba membuat satu jurnal umum, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ketika ini diposting ke buku besar, nah ini buku besar ini di bawahnya ya. Di sini ada kas. Kas itu didapat dari sini ya. Di sini kas keterangannya 10 juta debit. Berarti di sini kas ya, tanggalnya tanggal 2 Juni, di sini 2 Juni, lalu di sini 10 juta ya. Saldo, jadi D ini debit, K ini kredit, S ini saldo. Saldonya 10 juta. Di sini ada referensi ini JU1. JU1 ini artinya jurnal umum 1. Ya, jadi nanti kalau ada banyak jurnal umum, ini di sini ada nomornya JU1, JU2 dan seterusnya. Tanggal 4 ya, tanggal 4 di sini peralatan 15 juta, kasnya berkurang 5 juta. Ya, di sini. Nah, di sini masuk kredit, di sini juga masuk kredit. Kenapa yang masuk tidak peralatan? Peralatan di sini masuk di akun sendiri nanti, tabel terpisah ya. Di sini ada kas dan utang usaha. Jadi yang masuk ke sini tanggal 4 ini cuman yang kas aja. Kasnya berapa? 5 juta, di sini masuk 5 juta ya. Lalu yang bawah ini kita lihat yang tanggal 2 dan tanggal 4 sama. Ini sebenarnya digabung jadi satu tabel bisa ya, sama-sama kas. Cuman yang ini, yang tabel kedua ini atau yang B ini, di sini ada penambahan 6 Juni ya, tanggal 6 kita cek di sini 6 Juni. Di sini ada utang bank, ada beban bunga, ada kas. Nah, yang dimasukkan cukup yang kas aja. Kasnya di sini berapa? Kredit 2.200.000. Nah, makanya di sini masuk kredit 2.200.000. Kalau Anda berpegang pada jurnal umum ini bisa ditandain ya. Yang kas ini bisa dicentang masuk, yang kas ini bisa dicentang masuk tanggal 4, yang tanggal 6 ini kasnya juga bisa masuk ya. Next. Ini ada contoh lagi yang di sini untuk akun kas ya. Ini ketiga tabelnya ini namanya buku besar ya. Ini untuk tabel kas ada sendiri sekian banyak, ini kas semua, kapan dia masuk debit, kapan dia masuk kredit ya. Nah, sedangkan di sini akun kedua yaitu piutang usaha. Piutang usaha ini dengan saldo sekian ya, masuk debit ya. Lalu ada akun satu lagi, sewa dibayar di muka. Nah, di sini ada saldo sekian, masuk di sini debit. Nah, nomor akun ini ya didapat dari neraca saldo. Coba nanti kita bahas ya. Ini ada 111, ada 112, ada 113 dan seterusnya nanti. Jadi intinya buku besar ini pemecahan dari jurnal
ya dikelompokkan berdasarkan akun masing-masing sesuai dengan pedoman yang sudah pernah kita buat, ya, yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Slide akun pertemuan berapa ya, 11 atau 12, pertemuan 11 kalau nggak salah, ya. Next, nah di sini ilustrasi buku besar. Buku besar itu semuanya masuk. Ini ada akun kas, ya, atau rekening kas. Lalu yang kedua ada rekening piutang atau akun piutang. Yang ketiga ada akun perlengkapan. Yang keempat ada peralatan. Di sini disimbolkan T, yaitu sisi kiri debit, sisi kanan kredit, ya. Selanjutnya utang juga masuk ke buku besar. Selanjutnya prive atau penarikan uang pribadi, ya, masuk ke buku besar juga. Lalu modal masuk ke buku besar juga, ya. Pendapatan juga masuk ke buku. Ini semua adalah nama-nama akun yang ada pada jurnal umum, ya. Beban gaji. Oke, next. Contoh di sini ada jurnal umum, ya, jurnal umum yang pernah kita bahas di sini Januari tanggal 1 ada kas masuk di debit 500 juta, ya. Lalu modal tuan raka di sini kredit 500 juta. Nah, gimana cara postingnya? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada satu tabel buku besar, ya, satu tabel buku besar. Di sini sisi kiri ini tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Sisi kanan ini tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Sebenarnya nggak perlu dua gini, cukup satu aja. Yang sisi sini aja boleh, atau yang sisi sini aja boleh, ya, berdasarkan rekeningnya atau berdasarkan akunnya. Di sini nomor 311. Oke, next. Pertama, modal tuan raka kita tuliskan di sini sebagai nama akun atau nama rekening, ya, karena ini nanti pengelompokan. Lalu yang kedua tanggal masuk di sini, ya, Januari 1 atau 1 Januari. Yang ketiga di sini angkanya atau nominalnya 500 juta masuk ke sini, ya. Nah, terus keterangannya ini di siapa? Ya, ini kosong aja. Kenapa? Karena di sini sudah tertuliskan modal tuan raka ini sebagai akun, otomatis di sini 500 juta rupiah masuk karena di sini 500 juta, di sini modal tuan raka, ya. Lalu halaman, nah di sini ada halaman 1 di jurnal umum masuk ke sini, penulisannya gimana? Nah, di sini ditulis JU1 atau jurnal umum 1, ya. Selanjutnya, nah ini nomor, ya, nomor 311 ini yang kita nomorkan, dia masuk ke sini. Jadi defaultnya itu ini kosong, ya, defaultnya kosong. Nah, ini kita isi dari penomoran buku besar yang kita buat. Jadi nanti ada link and match, ya, ketika ngecek, oh ini JU1 berarti halaman 1, oh ini modal tuan raka berarti dicari rekening atau akun modal tuan raka. Nomor 311, oh di sini nomor 311. Jadi match antara jurnal umum dan buku besar. Next. Di sini ada kas 500 juta di sisi kiri, ya. Masuk debit dia. Terus modal di sisi kanan 500 juta, ini modal tuan raka, ya. Nama akunnya modal, kalau ini nama akunnya kas. Lalu transaksi kedua di sini ada kendaraan atau beli kendaraan seharga 150 juta. Pakai apa? Pakai uang kas, ya. Maka di sini uang kas berkurang 150 juta masuk di sisi kredit. Ini buku besarnya. Ya, ini buku besarnya. Untuk kas berarti ditulis 500 juta. Nanti untuk kendaraan masuk di akun kendaraan. Lah di sini kasnya berkurang juga 150 juta, ya, di sisi kredit. Peralatan di sini kita lihat. Nah, di sisi debit, ya, 50 juta berarti ini belanja peralatan, ya. Kita cek di sini. Oke, ada hutang dagang. Utang dagangnya bertambah 50 juta dari sisi kredit, ya. Beban telepon ini kita lihat transaksinya 1 juta, berarti ini untuk membayar biaya telepon 1 juta. Nah, ini Anda perhatikan kenapa ini di kiri, kenapa ini di kanan. Kenapa ini di kiri, kenapa ini di kanan. Sesuai aturan yang sudah pernah kita bahas.
ya, pedoman penggunaan akun secara default di kiri dan di kanan bisa Anda buka di slide 10 kalau nggak salah. Saya sudah pernah bahas ya, kapan kita menulisnya secara default di sisi kiri atau di sisi debit atau di sisi kanan di sisi kredit ya. Selanjutnya 1 juta. 1 juta ini dari mana? Beban telepon. Karena beban telepon di sini kasnya berkurang, maka di sini kas berkurang 1 juta. Lalu 8 juta. 8 juta ini dari 8 juta ini dari sini ya, pendapatan 8 juta ya, makanya kasnya di sini bertambah 8 juta. Lalu piutang di sini ada 5 juta ya. Nah, karena ada piutang 5 juta, di sini pendapatan otomatis juga bertambah 5 juta ya. Karena ini adalah pendapatan atau hasil penjualan, karena cuman kita belum memegang uangnya ya, masih kasbon yang beli atau konsumen, maka di sini ditulis pendapatan 5 juta ya. Beban asuransi di sini 750, di sisi kredit kasnya berkurang ya 750. Jadi dari sini bisa kita lihat link and match-nya ya, kita lihat di sini 5 juta di sisi debit, di sini modal 5 juta di sisi kredit ya, jadi balance. Lalu di sini 150 juta ini hubungannya dengan kendaraan 150 juta. Lalu di sini 8 juta, di sini hubungannya dengan pendapatan 8 juta. Lalu 1 juta ini biaya beban telepon 1 juta. Lalu 750 ini hubungannya dengan asuransi 750. Nah, di sini ya 50 juta utang dagang ini hubungannya dengan peralatan, belanja peralatan 50 juta secara kredit. Nah, di sini balancingnya atau pembalance-nya itu dari hutang dagang. Ya, semua komponen masuk, cuman gimana kita mengeposkan sesuai dengan akun atau rekening masing-masing. Kapan kita masuk di kas, kapan kita masukkan di modal, kapan kita masukkan di kendaraan, kapan kita masukkan di hutang dagang, dan seterusnya. Nah, ini butuh latihan Anda ya. 1 kasus, 2 kasus, pelan-pelan aja. Oh, ini masuk ke sini, oh ini masuk ke sini, oh ini masuk ke sini, oh ini masuk ke sini ya. Oke, nanti bisa deh latihan dijadiin tugas saja biar semuanya mengerjakan ya. Tidak harus benar, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, namanya aja juga latihan. Yang penting prosesnya ini Anda paham ya. Contoh di sini ada jurnal umum, kas 500 juta, modal tuan raka 500 juta. Lalu di sini kasnya ya, yang tadi di sini nomor 11, di sini akun kas. Gimana memasukkannya? Kas ditulis di sini sebagai nama akun, lalu tanggal ditulis ya 1 Januari, lalu di sisi debit masuk ya 500 juta, terus halaman masuk di sini JU1, jurnal umum halaman 1 ya, ditulis kayak gini. Lalu nah ini nomor ya 111, ini kita yang memberi nomor, kita tuliskan ke jurnal umum 111 ya. Kalau awal Anda membuat jurnal umum ini masih kosong nomor referensinya, kita isi setelah nanti kita membuat buku besar ya. Nanti kalau belajar di Excel bisa dibuat per sheet, ini sheet untuk jurnal umum, yang sebelahnya sheet untuk buku besar ya, jadi biar gampang belajarnya. Nah, ini contoh jurnal yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya di jurnal umum ya. Kita lihat transaksinya, ada kas 50 juta, pembalance-nya modal Rangga 50 juta. Lalu di sini tanggal 7 perlengkapan 2 juta, kasnya berkurang 2 juta. Lalu tanggal 15 di sini kendaraan ya. Debit 90 juta, berarti ini beli, kasnya otomatis di sini 10 juta untuk DP. Hutang dagang di sini 80 juta karena kendaraannya dibeli secara kredit. Selanjutnya peralatan, di sini berarti belanja peralatan 30 juta, kasnya berkurang 30 juta ya. Ini adalah gambaran jurnal umum ya, debit dan kredit.
Selanjutnya tanggal 20 sisi kas 15 juta, debit ada penambahan dari transaksi di sini nggak kelihatan ya, pendapatan ini pendapatan 15 juta ya. Next, jurnal umum lanjutan transaksi tanggal 22 Maret ya, di sini ada beban telepon 500.000, kasnya otomatis berkurang 500.000. Lalu 25 Maret hutang debit 3 juta ya, di sini kasnya bertambah 3 juta karena kita hutang, otomatis kasnya bertambah, ini modal ya, harta ya. Selanjutnya tanggal 26 di sini kas bertambah 10 juta dari hasil pendapatan 10 juta ya, balance. Selanjutnya tanggal 27 di sini ada piutang 25 juta, peralatan 25 juta ya. Piutang itu berarti peralatan kita sewakan, tapi yang nyewa itu ngangsur. Nah, ditulis di sini 25 juta, di sini 25 juta. Berkurang istilahnya ya, karena peralatan kita dipakai. Selanjutnya tanggal 30, nah ini menggaji karyawan 2 juta, kasnya otomatis berkurang 2 juta ya. Next. Nah, ini kita lihat buku besarnya ya, 50 juta di sisi debit, modal Tuan Rangga 50 juta di sisi kredit ya, balance. Akun masing-masing ya, ini akun kas, ini akun modal. Selanjutnya perlengkapan di sini 2 juta di sisi debit, kasnya berkurang 2 juta ya, karena untuk belanja perlengkapan. Selanjutnya kendaraan di sini di sisi debit 90 juta, berarti kasnya berkurang 10 juta ya, karena untuk DP tadi. Lah yang 80 juta masuk mana? Nah, masuk di akun baru hutang ya, 80 juta di sini sisi kredit ya. Karena defaultnya untuk hutang memang di sisi kanan. Peralatan, nah di sini peralatan 30 juta mendapatkan pendapatan ya, berarti kasnya berkurang 30 juta karena berarti di sini menggunakan uang kas 30 juta untuk membeli peralatan 30 juta ya. Selanjutnya 15 juta. Nah, ini apa ini? Pendapatan. Pendapatan di sini di sisi kanan 15 juta. Otomatis kasnya juga di sini 15 juta balance ya. Beban telepon, nah ini kas berkurang 500.000 di sini di sisi kredit. Anda bisa cek kenapa ini di sisi kiri, beban defaultnya di sisi kiri ya. Kas berkurang 500.000. Next, hutang 3 juta. Nah, ini membayar hutang ya, membayar hutang 3 juta. Kasnya berkurang 3 juta karena digunakan untuk membayar hutang. Oke, 10 juta apa ini? Kita cek 10 juta. Oh, pendapatan ya, mendapatkan pendapatan 10 juta, maka di sini kasnya bertambah 10 juta. Piutang, nah ini mendapatkan piutang 25 juta. Nah, ini maksudnya di mana kira-kira? Di kas atau di mana? Piutang ini dari menyewakan peralatan tadi, otomatis yang berkurang di sini peralatan 25 juta. Ya, karena peralatan itu disewa, dipakai. Asumsinya di sini berkurang 25 juta. Nah, di sini mendapatkan pendapatan 25 juta, ya. Gaji, nah ini kas jelas ya. Untuk menggaji karyawan 2 juta, kasnya berkurang 2 juta. Oke. Nah, oke, selesai. Demikian cara membuat buku besar. Ini saya buat PPT aja. Untuk pengembangannya bisa Anda bikin langsung sesuai dengan format buku besar yang sudah ada contohnya ya, by tabel-tabel gitu biar gampang. Kalau saya susun secara tabel nggak muat ini slide-nya ya. Seperti ini aja alurnya biar Anda bisa lebih paham. Oke, segini dulu kuliah dari saya. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.